Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang proyek expert system kita yang berjudul expert system untuk menentukan kecocokan sifat dan karakter dalam pekerjaan sebagai programmer yang sesuai di bidangnya. Ada UI UX, front end, back end, DevOps, dan full stack. Oke, bisa di next. Oke, kami dari kelompok 4 yaitu ada beberapa anggota kelompok, yaitu pertama ada Dewa Gede Indra Putra, NIM 30, Dwiki Cahaya Putra, NIM 110, kemudian Sebagai Sautran NIM 22, kemudian ada Ngakan Madedwi Pramana Putra NIM 14, kemudian ada Putra Brahmanto NIM 53. Oke, bisa di next. Oke, dari latar belakang yang kita punya, yaitu dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang, profesi programmer kini memiliki berbagai spesialisasi seperti UI UX developer, front end developer, back-end developer, DevOps, dan full stack developer. Namun banyak individu seperti pelajar atau mahasiswa maupun yang ingin beralih karir ke dunia IT sering kesulitan menentukan jalur yang sesuai dengan karakter dan keterampilannya. Kesalahan dalam memilih spesialisasi dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kerja. Sebagai solusi, kami mengusulkan penerapan sistem pakar. Sistem pakar itu sistem yang berbasis kecerdasan buatan yang meniru pengambilan keputusan pakar untuk membantu menganalisis karakter individu dan merekomendasikan jalur pemrograman yang tepat. Dengan demikian, proses pembelajaran dan pengembangan karir menjadi lebih efisien dan terarah. Oke, jadi next. Baik, saya akan menjelaskan tujuan proyek. Yang pertama ada analisis pengguna, yaitu menganalisis sifat dan karakter pengguna melalui serangkaian pertanyaan terstruktur yang dirancang berdasarkan pengetahuan pakar di bidang pemrograman. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan sistem pakar, berbasis aturan yang mampu memberikan rekomendasi spesialis pemrograman seperti UI UX, front end, back end, DevOps, full stack developer. Kemudian meminimalkan risiko kesalahan dalam pemilihan jalur pemrograman yang dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan ketidakpuasan dalam karir. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan alat bantu berbasis teknologi untuk berbagai kalangan dalam mendukung pengambilan keputusan menentukan jalur karir di bidang pemrograman. Next. Nah, adapun batasan proyek sebagai berikut, yaitu yang pertama, jenis spesialisasi yang direkomendasikan, yaitu terbatas, hanya UI UX, developer, front end, back end, DevOps, dan full stack developer. Kemudian, sistem hanya memberikan rekomendasi spesialisasi yang cocok berdasarkan input pengguna, bukan keputusan mutlak, dan tidak menjamin keberhasilan karir pengguna secara keseluruhan. Kemudian adapun sistem tidak mengevaluasi kemampuan teknis seperti penguasaan bahasa pemrograman tertentu, algoritma atau logika pemrograman secara langsung, tetapi lebih fokus pada kecocokan karakter dan minat. Kemudian ada sistem pakar dibangun menggunakan pendekatan berbasis aturan atau rules-based system. Sederhana, bukan menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning, atau teknik kecerdasan buatan tingkat lanjut lainnya. Dan yang terakhir, batasan proyek yaitu analisis karakter dan sifat pengguna dilakukan berdasarkan aspek-aspek umum seperti kreativitas dan estetika, kemudian kemampuan problem solving, keterampilan manajemen waktu, pemahaman tentang testing, keahlian teknis, dan kemampuan berkomunikasi. Next. Baik, di sini ada pembagian tugas kelompok. Yang pertama, Ngakan Made Dwi Parmana Putra sebagai identifikasi masalah, Dwiki Cahya Putra sebagai analisis kebutuhan sistem, Kevin Bagus Saputra membuat jaringan semantik, Dewa Gede Indra Putra perancangan sistem pakar, rule dan teknologi base, premis dan fakta dan implementasi, Putra Brahmanto sebagai pengujian, evaluasi, membuat jaringan semantik, dan membuat laporan. Basis pengetahuan. Yang pertama, untuk role FE atau biasa disebut front end, skill dan karakter
kreativitas, ketelitian desain, komunikasi tim, dan empati UX. Untuk pengetahuan teknis, HTML, CSS, JavaScript, React atau Angular atau Vue, dan responsive design. Untuk role BE atau biasa disebut backend, logika kuat, pemahaman database, fokus keamanan, dan problem solving. Untuk pengetahuan teknisnya, Node.js, Python, Java, SQL atau NoSQL, REST API, dan authentication. Untuk role UI UX developer, skill dan karakternya, yang pertama, empati pengguna, riset pengguna, kolaborasi dengan tim, dan prototyping. Untuk pengetahuan teknis seperti Figma atau Sketch, user journey, wireframing, usability testing. Untuk role DevOps, skill dan karakternya, otomatisasi, manajemen infrastruktur, debugging system, dan teamwork. Untuk pengetahuan teknis, Docker atau Kubernetes, AWS atau GCP, CI/CD, Jenkins atau GitLab, scripting, Bash atau Python. Untuk role full stack developer, adaptasi abilitas, penguasaan front end, penguasaan back end, manajemen waktu, dan pembelajaran cepat. Untuk pengetahuan teknis, MERN atau Mean Stack, Git, Agile metodologi, dan basic DevOps. Next. Fakta dan premis. Untuk role UX UX, kreativitas dan estetika, yang pertama, suka menciptakan solusi visual atau interaktif. Yang kedua, desain intuitif dan menarik. Yang ketiga, konsistensi antarmuka. Kemampuan problem solving yaitu optimasi alur pengguna, keterampilan manajemen waktu, manajemen proyek, prioritas tasks. Untuk pemahaman tentang testing yaitu manual testing dan usability testing. Untuk keahlian teknis, Figma atau Sketch, user research, dan prototyping. Untuk kemampuan presentasi atau berkomunikasi, yang pertama, presentasi ke stakeholder. Yang kedua, diskusi dengan tim produk. Yang ketiga, diskusi dengan user. Untuk role front end, kreativitas dan estetikanya, satu, suka menciptakan solusi visual atau interaktif. Yang kedua, konsistensi antarmuka. Untuk kemampuan problem solving, debugging UI, optimasi performa front end. Untuk keterampilan manajemen waktu, yaitu estimasi teks. Pemahaman tentang testing, yang pertama, manual testing dan unit testing. Untuk keahlian teknis, HTML, CSS, JavaScript. Yang kedua, React, Vue, Angular. Yang ketiga, responsive design. Dan yang terakhir, prototyping. Untuk kemampuan berkomunikasi, diskusi dengan user, komunikasi lintas tim, dan dokumentasi kode. Untuk back-end, kreativitas dan estetikanya minimal fokus efisiensi. Yang kedua, kemampuan problem solving, suka memecahkan masalah infrastruktur atau deployment. Yang kedua, scalability system, keterampilan manajemen waktu. Yang pertama, task prioritas tinggi dan manajemen kompleksitas. Untuk pemahaman tentang testing, unit testing, load testing, automated testing, dan pipeline. Untuk keahlian teknis seperti PHP, Laravel atau JavaScript, SQL atau NoSQL, Docker atau Kubernetes, AWS, GCP, dan Azure. Kemampuan berkomunikasi yaitu diskusi API spec dan dokumentasi teknis. Untuk DevOps, kreativitas dan estetika minimal fokus efisiensi. Untuk kemampuan problem solving, suka memecahkan masalah infrastruktur atau deployment, optimasi resource growth. Untuk keterampilan manajemen waktu, deploying scheduling, manajemen incident, dan untuk pemahaman tentang testing, load testing, automated testing, dan cost engineering, dan end-to-end testing. Keahlian teknis seperti Docker atau Kubernetes, AWS, GCP, Azure, CI/CD, Jenkins atau GitLab, kemampuan berkomunikasi, komunikasi lintas tim, dokumentasi infrastruktur. Untuk full stack, kreativitas dan estetikanya, desain sederhana, dan konsistensi antarmuka. Untuk kemampuan problem solving, debugging UI,
dan suka memecahkan masalah infrastruktur atau deployment. Untuk keterampilan manajemen waktu, prioritas task, untuk pemahaman tentang testing, manual testing atau load testing, untuk keahlian teknis seperti wireframe, HTML, CSS, JavaScript, AWS, GCP, dan Azure. Yang terakhir, PHP, Laravel, Rails atau Vue. Untuk kemampuan berkomunikasi, penjelasan teknis ke PM, presentasi ke stakeholder, dan diskusi dengan user. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk teknik penalaran dan mesin inferensinya. Di sini yang pertama ada forward chaining, merupakan teknik inferensi yang dimulai dari fakta atau jawaban pengguna dan digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan rule, aturan yang sudah ditetapkan dalam knowledge base. Kemudian yang kedua ada score based inference, yang dimana setiap kriteria yang dipenuhi oleh pengguna akan menambah nilai atau bobot ke peran tertentu. Peran dengan akumulasi skor tertinggi akan direkomendasikan sebagai hasil akhir. Kemudian di dalam scoring ini ada dua tipe lagi, yaitu scoring engine, di mana komponen ini bertugas menghitung skor dari masing-masing role berdasarkan kriteria yang dipenuhi oleh pengguna. Kemudian semakin banyak kriteria yang dipenuhi dalam suatu role, maka semakin tinggi skor role tersebut. Kemudian di sini ada desain scoring sistemnya. Setiap kriteria berkontribusi terhadap satu atau beberapa role. Dalam sistem dasar, setiap kriteria diberi bobot 1. Next. Nah, kemudian di sini ada gambar mapping kriteria ke role, di mana kriteria di dalam kriteria suka menciptakan solusi visual, role yang mendapat skor itu ada UI, UX, kemudian front end. Kemudian kriteria debugging UI, role yang mendapatkan skor itu front end dan full stack. Kemudian kriteria pengalaman AWS, GCP atau Azure, role yang mendapatkan skor itu back end, DevOps dan full stack. Kemudian kriteria unit testing, role yang mendapatkan skor yaitu front end dan back end. Kemudian yang kedua ada struktur aturan, di mana scoring rules suka menciptakan solusi visual, UI UX, front end. Kemudian debugging UI, front end, full stack. Kemudian AWS, GCP, Azure, back end, DevOps, full stack. Unit testing, front end dan back end. Next. Baik teman-teman, kita bakal demo proyeknya kurang lebih. Untuk sementara aku tunjukin hasil-hasilnya seperti halaman utama, ada kuesioner, terus ada halaman hasil. Kita bakal coba langsung, teman-teman bisa akses di link expert system programming karakter. Aku deploy-nya di Vercel, ini pakai JavaScript, HTML sama Bootstrap. Ya, ini kurang lebih ala-ala landing page gitu aja. Terus kalau teman-teman coba di sini itu ada tes kecocokan karakter. Jika teman-teman suka menciptakan visual yang interaktif atau ini masuknya ke bagian kreativitas dan estetika. Kalau misalnya bingung tentang apa yang dimaksud pada tes ini, teman-teman bisa klik penjelasan. Ini akan memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya step ini yang maksud gitu. Di sini dimaksud visual interaktif karena aku tidak terlalu menyukai, jadi aku jawab tidak. Terus ada desain intuitif dan menarik, tidak juga, aku tidak suka. Konsistensi tidak, minimal fokus, efisiensi ya, desain sederhana ya. Terus masuk ke kuesioner kecocokan karakter, apakah teman-teman orang yang suka mengoptimasi alur pengguna? Nah, ini bisa dilihat, aku tidak. Terus debugging UI juga enggak, males. Optimasi performa front end, apalagi suka mencerna masalah infrastruktur dan development, iya. Scalability sistem, iya. Nah, karena aku suka mainnya di DevOps, masuk juga. Kategori selanjutnya, manajemen proyek, kurang lebih aku kurang oke. Priority task, iya. Optimasi task, iya. Fokus pada task yang berprioritas tinggi, tentu saja. Manajemen kompleksitas, tidak. Deployment scheduling, iya. Manajemen insiden, iya. Mati server, meninggal, guys. Manual testing, tidak. Usability testing, tidak. Unit testing, iya. Load testing, kurang lebih. Automated testing pipeline, ya harus. Cost engineering, minimal tahu. End-to-end testing, minimal tahu ya guys ya. Terus Figma, enggak. User research juga tidak. Prototyping, apalagi. HTML, CSS, enggak terlalu.
React Angular juga tidak, responsive design, apalagi PHP Laravel, lumayan, NoSQL, ya, gas, Docker Kubernetes, lumayan, AWS ya, CI/CD Jenkins, wireframing tidak, masuk sih wireframing, gas. Nah, next, terus ini bakal masuk ke tes kemampuan komunikasi, males ya kan, presentasi ke stakeholder, diskusi dengan tim produk, apalagi diskusi dengan user, malas. Komunikasi dengan lintas tim, apalagi dokumentasi kode, ya, gas. API spec, bagus. Dokumentasi teknis, gas. Infrastruktur, gas. Penjelasan ke PM, tidak. Ini kurang lebih karena saat ini jobku adalah seorang back-end, juga kadang-kadang aku ngambil kerjaan DevOps karena masih berseberangan. Kita lihat hasilnya, teman-teman bisa lihat, klik di sini. Kurang lebih benar ya back-end, dan cukup cocok di 93%. Kalau teman-teman mau lihat yang lain, detail score, ya seperti biasa, UI ku sangatlah kecil karena aku tidak cocok pada bagian bidang ini. Front end juga 21%, aku juga gak jago-jago amat. Terus ada DevOps-ku yang 93, hampir sama. Di sini juga ada penjelasan mengenai backend developer itu. Backend developer fokus pada logika bisnis, database, infrastruktur, aplikasi. Peran ini membutuhkan kemampuan problem solving yang kuat dan pemahaman tentang sistem yang scalable. Terus karena full stack merupakan bagian dari backend, kurang lebih aku juga dapat poin 50% di sini. Ya wajar lah. Terus hasil akhir, kita balik lagi ke presentasinya. Next, nah di kesimpulan, berdasarkan hasil proyek ekspor sistem yang dibuat, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang dialami oleh perekrut perusahaan atau individu kalian sendiri yang mungkin nanti mencoba dalam menentukan role programming yang cocok berdasarkan sifat dan karakter yang dimiliki oleh tiap individu. Jadi proyek ini juga menggunakan teknik penalaran forward chaining dalam pembuatan sistem pakarnya. Dengan menggunakan teknik penalaran forward chaining terbukti dapat menelusuri fakta-fakta dari pengguna berupa sifat dan karakter untuk menentukan bidang yang paling relevan. Proses ini dimulai dari input data pengguna, mencocokkannya dengan aturan yang ada, dan menghasilkan rekomendasi pekerjaan. Ya, kurang lebih. Terima kasih dan see you.